Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Kali ini berjumpa dengan saya, Romo Yogi SC. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap berbahagia. Dan bagi kita semua mungkin yang sedang sakit, semoga tetap diberikan pengharapan untuk sembuh dan penghiburan dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Nah, hari ini kita semua diajak untuk mendengarkan sabda Tuhan dalam bacaan Injil dan kemudian merenungkannya, menimba inspirasi dari Injil itu agar dapat kita bawa dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Senin 5 Juli 2021, Pekan Biasa ke-14. Kita akan mendengarkan Injil suci menurut Matius bab 9 ayat 18 sampai dengan 26. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi ia tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus lalu masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus adalah seorang penyembuh dan ia mencintai kehidupan. Dalam bacaan Injil tadi, Yesus menghidupkan seorang perempuan dan dalam perjalanannya ia juga menyembuhkan seorang yang sakit pendarahan tanpa melakukan apapun. Energi kesembuhan mengalir begitu saja dari Yesus. Pakaian yang melekat pada dirinya bahkan juga bisa membawa kesembuhan. Begitu pula hidup kita membawa kesembuhan saat kita melekat padanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita menjadi murid Kristus bila kita juga menghadirkan kesembuhan dan kehidupan. Saat ini, situasi pandemi semakin memburuk. Mari kita memilih tindakan-tindakan yang menghadirkan kesembuhan dan kehidupan. Dengan memilih tindakan-tindakan mematuhi protokol kesehatan, dengan mengingatkan orang lain untuk taat pada protokol kesehatan, sekalipun mungkin kita dicela. Dengan berdoa setiap hari bagi mereka yang sedang sakit, bagi mereka yang berjuang untuk menyembuhkan orang lain yang sedang sakit, dengan mendoakan jiwa-jiwa yang berpulang dan menghibur serta menguatkan mereka yang sedang sedih. Bila ada yang menyepelekan pandemi dan tidak taat protokol kesehatan, tegurlah. Jangan doakan mereka supaya celaka. Karena kadang kita mengatakan, lihat saja nanti, semoga kamu kena.
Jangan. Murid Yesus tidak membawa celaka bagi orang lain. Ingatkanlah dan doakanlah mereka. Doakan mereka agar juga disembuhkan dari sikap abai dan congkak yang membahayakan orang lain. Kita diajak untuk tetap menjadi teladan ketaatan protokol kesehatan dengan tidak berkerumun, dengan berpergian pada hal-hal yang sangat penting saja, dan juga kita tetap tekun berdoa. Untuk berdoa, mendoakan mereka yang sedang sakit. Mungkin kita tidak tahu, tetapi pasti ada orang-orang yang kita hindarkan dari sakit dan kita sembuhkan lewat ketaatan iman kita, lewat doa kita itu. Sama seperti Yesus yang bahkan bisa menghadirkan kesembuhan tanpa harus melihat dan mengenali siapa yang disembuhkannya. Maka meneladan Tuhan Yesus Kristus, kita diajak untuk benar-benar memilih tindakan yang menyembuhkan dunia ini, yang membawa kehidupan. Sebab Yesus sungguh menekankan prinsip kehidupan dan kesembuhan. Berkat Tuhan melimpah bagi kita semua. Amin.